satu jawabannya. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami Rasulullah. Kalau di Waror, apa namanya itu kan di YouTube itu kan jenengan pengajar gramatika bahasa Arab gitu. Iya. Itu di YouTube itu jenengan itu diserang atau di framing salah baca kitab. Gitu. Iya. Tahu kan ya? Iya. Itu gimana itu ceritanya? Itu yang asli, mereka itu bukan dalam rangka untuk meneliti kitab saya, itu bukan. Yang asli dalam rangka untuk merobohkan saya. Sebab mereka menyerang saya lewat nasab, kajian nasab, kalah mereka. Lewat debat, kalah mereka. Sehingga mereka mencari celah. Kalau mereka memframing atau menjelekan, mencaci maki pribadi saya, nggak apa-apa, mukharor nggak siapa-siapa, merdeka. Tapi kalau berani macam-macam memalsukan apa itu silsinya Rasul, itu parang ini tuh bisa saya asah ini. Ini parang saya ini tuh bisa saya asah ini, asli ini. Lah palsu jebule. Asli ini Kiai. Mana asli? Dilepas ini hati. Nah, ini bisa saya parang, asli itu. Ini bisa saya parang, asli itu. Loh, barang siapa yang berani macam-macam apa itu mencoreng-coreng agama, mencoreng baginda Rasul. Saya berani mimpin pakai ini loh. Tapi kalau jelek-jelekin mukharor, gak penting itu mukharor itu. Mereka meludahi saya ini nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau mereka menghina, mencaci maki, mengatakan mukharor itu bodoh. Apa yang mereka katakan mukharor itu bodoh, itu nggak seberapa itu. Seumpamanya mereka mau datang ke Al-Mubarak Arba'in, jebul-jebul bodohnya lebih bodoh daripada apa yang mereka framing. Itu jangan-jangan mereka nggak pernah lihat kalau saya tidur. Saya tuh kalau tidur ditanya nama saya saja saya nggak bisa kok. Apalagi nyampe seperti itu gitu. Jadi saya tidak perlu membuat pembelaan. Ciri-ciri orang itu kalau lemah, dan ciri-ciri orang itu kalau pembohong, dan ciri-ciri orang itu kalau nggak bener, kalau dijelek-jelekin orang pasti melakukan pembelaan. Persis seperti Ba'alwi, dikatakan bahwa silsilahnya nggak nyambung ke Rasulullah. Mereka mencari pembelaan, bahkan mencari orang-orang pribumi untuk membantu mereka. Betul. Remeh banget. Wong saya ini lepas dari senjata saja berani ya. Itu jadi itu enggak lelaki itu. Lelaki itu setiap apa itu digunakan selalu berdiri. Setelah digunakan merendah, tidak pernah menampakkan kehebatan. Itu lelaki, Ustaz. Itu lelaki. Laisal fata mayyakulu abi, ya kan? Lelaki yang benar-benar lelaki. Yang berani ini loh. Mayyakulu ana gitu loh. Mayyakulu apa? Walakin al-fata mayyakulu ana. Ini loh aku. Mosok lelaki senengannya memamerkan ayahku, kakekku gitu loh. Pakai mukaddam itu. Nah aja, mereka selalu memamerkan kakek-kakek mereka, padahal mereka sama sekali tidak punya potensi sama sekali. Gitu loh, mengandalkan dirinya itu bisa apa itu Isra Mi'raj 70 kali apa enggak gitu loh. Mau mengandalkan kisah-kisah hurufat yang tidak mungkin terjadi. Bahkan sudah dikomentarkan sama apa itu Kiai Haji apa itu Mbah Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang apa itu mengatakan bahwa mereka telah Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, faqad kafaro. Itu dia benar-benar kafir. Benar-benar kafir. Itu dawuh beliau mengambil dawuhnya apa itu dia di kitab Asy-Syifa itu. Yang beliau berfatwa barang siapa yang percaya gitu. Loh, percaya saja kafir apalagi nyampe ngaku-ngaku gitu loh. Ini kan aneh bin ajaib, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Mosok lelaki yang benar-benar lelaki ya yang berani langsung. Berarti siapa saja yang percaya bahwa Fakih Muqaddam itu sehari Isra Mi'raj 70 kali, berarti benar-benar sungguh-sungguh faqad kafaro. Yang ngomong nggak mukharor, nggak tapi Haji Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya, jadi memang Habib itu sebenarnya bukan NU kan gitu teman-teman. Mbah Hasyim, Habib dan Muhibbinnya yang percaya Fakih Muqaddam itu Isra Mi'raj sehari 70 kali, faqad kafaro. Sekali Isra Mi'raj saja, ngaku sekali Isra Mi'raj saja sudah faqad kafaro. Berarti 70 kali kan berarti faqad kafaro kan gitu. Fakotnya 70 kali. Kafir murakkab berarti ya. Iya. Jadi apa itu yang asli toh kita nggak perlu melihat secara silsilah lah.
Sebab ada sebuah kaul ulama mengatakan ad-dhohir tadulal batin. Meliti dohirnya saja udah jelas. So. Ada sebuah hadis ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Orang resik-resik rata loh iso bagian daripada iman. Resik-resik rata itu perkara yang dohir. Iman itu perkara yang batin. Ini dohirnya toh jelas rungkat toh. Jadi nggak perlu diteliti silsilahnya. Setelah diteliti silsilah apa yang terjadi? Iya benar. Benar doif, nggak benar itu, nggak hadis. Yang sahih adalah at-tahur satrul iman. Jadi orang bersuci seperti wudhu menghilangkan hadas, ini bagian daripada iman. Karena menghilangkan hadas ini perkara yang batin, iman juga perkara yang batin. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku duriai Kanjeng Nabi, cocote lu cocote, belas gak memper belas Kanjeng Nabi. Mosok ada duriai Rasulullah. Siapa itu? Habib Novel mengatakan Imat CS iblis gitu loh. Coba panjangan pernah anu kan, bahkan Habib Rizik mengatakan apa itu menterinya apa itu iblis dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan apa itu Gus Dur buta hati, buta mata. Loh, cocote lu gak podo belas, gak memper belas. Aku yakin loh sama mereka Kanjeng Nabi Jaya Sugeng tadi kuambleng ya. Aku yakin kuambleng. Aku yakin loh, karena mereka itu melecehkan. Ustadz, itu kan Habib oknum Habib Ustadz. Ini Habib yang khusyuk Ustadz. Loh, apa kamu nggak ngerti? Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya nggak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Cocok. Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat bohong menyandarkan diriku, alaiya menyandarkan pada diriku, muta'amidan dia sengaja. Padahal silsilah mereka sudah jelas-jelas rungkat, sudah jelas-jelas batal, sudah jelas tidak tersambung ke Rasulullah. Tapi dia berdiam diri. Walaupun dia ahli wirid, walaupun dia alim dan sebagainya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang membohongi Rasulullah. Betul. Kalau mereka membohongi Rasulullah, kenapa kita mengikuti mereka? Nggak bener itu. Itu termasuk melecehkan agama atau tidak? Tidak cuman melecehkan, membohongi Rasulullah. Rasulullah mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Loh, ini yang dawuh Rasulullah. Karena sesungguhnya yang perlu diteliti itu bukan kita-kita. Panjenengan namanya siapa? Rifki. Ngapain neliti kamu? Kemarin saya kan ditanya, Ustadz, kalau Ubaidillah ini tidak putranya Ahmad, lalu Ubaidillah putranya siapa? Loh, kalau Ubaidillah tidak putranya Kanjeng Nabi, ngopo sih diteliti? Pasti persis neliti silsilahnya Muharrar. Ngapain diteliti? Wong tidak nyambung ke Rasul. Tapi kalau mereka menyandarkan ke Rasulullah, harus diteliti. Karena sesungguhnya 5 perkara yang ada hubungannya dengan Rasul harus diteliti. 1. Ada orang yang mengatakan ini wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, harus diteliti. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini amaliyahnya Rasulullah, harus diteliti. Ini penetapan istiqrohnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini darah yang mengalir dari Rasulullah, harus diteliti. Nggak boleh husnudon. Nggak boleh? Nggak boleh, haram, ngawur itu husnudon. Jadinya seperti itu. Berarti ketum ngawur. Sama saja, apa itu, anggap saja ini apa itu ada seorang Habib sholat. Ada seorang Habib sholat. Saya muridnya Habib ini. Bajunya Habib itu ada coklatnya. Saya husnudon, itu coklat. Sah nggak? Sah. Lalu sampeyan datang pengen makmum sama Habib, tapi di bajunya Habib ini ada coklatnya. Sampean teliti, temblek lincung, sah nggak sholatnya sama? Nggak sah. Lalu panjenengan memberitahu kepada muhibinnya, muhibin saya ini, Ustadz, itu bajunya Habib itu ada temblek lincungnya. Apa yang terjadi? Haram hukumnya mengikuti. Muhibin yang setelah diberitahu bahwa silsilah Ba'alwi sudah terputus di Ubaidillah, kok masih husnudon, haram hukumnya. Nggak boleh itu Ustaz. Bahkan Habibnya yang sholat pakai baju yang ada coklatnya, ada apa? Ada temblek lincungnya. Panjenengan ingatkan, Habib tolong itu temblek lincung. Habibnya tetap sholat, batal sholatnya. Paham? Wajib hukumnya untuk taubatan nasuha. Kiai Muharrar siap memfasilitasi kalau Muhibin atau Habib mau ikrar taubat di depan publik gitu ya? Iya. Siap ya? Apa itu banyak Habib-Habib yang apa itu teleponan sama saya kemudian ngikuti pendapat saya.
mereka sudah tidak merasa sebagai keturunan Nabi gitu. Bener. Dan itu harusnya karena pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu sifatnya kebersamaan gitu. Iya. Nah mereka juga di depan publik, maka mereka mengaku bukan keturunan Nabi juga harus dipublikkan. Tapi perlu digarisbawahi, watak mereka sulit untuk ditumbangkan. Karena watak itu sudah dari zaman Abraha yang pernah memalsukan makam. Walaupun mereka taubatan nasuha dan mengaku sebagai tidak diri Rasul, kelak anak cucu mereka juga akan seperti itu. Kembali mengaku-ngaku lagi. Gitu. Kembali mengaku-ngaku lagi karena harus publikasi di depan umum. Ya. Watak itu sulit untuk dirobohkan. Itu DNA-nya memang begitu. Gitu. Nggak bisa. Watak. Memang iblis itu matinya kan kiamat. Belum kiamat ya belum mati. Lagi pula orang itu kalau mengandalkan, membanggakan nasab, setahu saya itu iblis itu. Iblis itu pernah mengatakan begini, ana khairun minhu, aku lebih utama daripada Adam. Khalaqtani minar, engkau ciptakan aku berketurunan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Orang yang pertama kali menyombongkan silsilah, menyombongkan nasab, itu iblis. Jadi kalau ada orang menyombongkan nasab, menyombongkan silsilah, iblis. Gitu. Berarti Habib iblis. Ya, pengikut paling tidak. Oh, pengikut paling tidak. Mantasabba biqaumin bahwa minum menyerupai. Coba sampean pagi-pagi ngomong ngene, "Be, aku yakin kancamu wedhus kan gitu kan."